Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Selasa 28 April, mau jam 1 pagi saat ini kita record seperti biasa. Salam cuan ya, lumayan banyak kita, walaupun gua nggak beli di pas di sini ya, tapi tadi pagi pada saat begitu drop, kita langsung angkut aja. Kenapa? Karena ini udah pasti ngekanter ya, karena ini itu resisten yang cukup tebal, jadi tinggal ditebelin aja untuk SL-nya ya. Jadi biasa langsung gue tebelin, misalnya di sini langsung tadi gue entry, tinggal martingale dikebawahin terus. Seperti yang sudah kalian lihat di live kita ya, kalau misalnya kalian ngikutin sudah sejak lama. Oke, sekarang bagaimana dengan pergerakannya? Masih sama. Ini terjadi pemantulan lagi ya, cuman di atasnya gue nggak sell karena menurut gue masih bisa jebol karena banyak news yang membuat gold kemungkinan bisa terbang, makanya gue nggak cari sell, gue masih cari buy aja, jadi hanya satu entryan aja. Lanjut, bagaimana sekarang pergerakannya? Masih sama, cuman ini untuk counter sell-nya sepertinya gue masih ragu ya, walaupun ini downtrend ya, tapi masih sideways arahnya. Jadi gue lebih aman untuk cari buy di malam hari, sore hari. Tapi sebenarnya ketinggian sih ini sih. Sebenarnya dia harus ngalahin resisten ini dulu. Jadi kita bisa cari buy di daerah sini di jam 8 malam. 6, 7, 6 malam udah boleh. Untuk kita ikuti arah trend. Lalu untuk buy-nya ini kalau turun lagi besok pagi ya baru kita cari ya. Jadi ini belum entry ya, gue belum entry. Ini memang sudah masuk areanya, sempat tadi, cuman nggak gue entry karena ini udah malam, jadi biasa sebelum tidur gue udah nggak open posisi apapun. Biasa kan tidur tidak ada posisi, atau kalaupun ada posisi yang hanya investing aja. Yang kalau dia turun 500 pun lu nggak MC gitu ya. $500 ya, bukan 500 pip ya. $500 tiba-tiba pun nggak MC. Nah, jadi tidurnya nyenyak. Lanjut, bagaimana dengan sekarang? Masih ada kemungkinan penurunan ke bawah karena di sini downtrendnya sudah kebentuk ya. Sudah ada pembentukan downtrend tipis. Cuman gue masih percaya sama news, yaitu gold bisa kembali memantul ke daerah atas. Hanya saja mungkin akan ketahan lagi di daerah 70-an. Lebih bagus kalau dia lanjut terbang, karena memang begitu seharusnya ya. Jadi kita akan cari lagi sampai besok hari bagaimana pergerakan. Pagi ini nggak usah, ini ngapain. Nah, segini aja. Jadi besok hanya tinggal kantor di 4730-an mungkin ya. Lanjut di sini kalau buy turun, sebenarnya ada besar kemungkinan adalah turun ya pagi harinya. Ini entry-nya mungkin di jam 8 pagi ya. Sekitar jam 6 pagi, jam 8 pagi baru kita entry. Ini malam hari nggak entry. Jadi kita tunggu aja besok pagi kalau misalnya berada tiba-tiba pagi hari di jam 8 malam ada di 40-an, nggak entry ya teman-teman. Kalau dia ada di antara 40-an nggak entry, tapi kalau misalnya dia berada di area sini, maka kita bisa siap untuk buy. Oke, untuk di daerah atasnya sama, kita akan cari sell-nya hanya kalau dia menyentuh di daerah 4730-an dengan catatan tidak ada big news tambahan. Kalau tiba-tiba ada satu candle panjang, tiba-tiba kayak candle panjang begini atau begini yang tiba-tiba turun, maka kita perlu cari tahu dulu ada big news apa. Jadi nggak langsung entry. Biasakan kalau misalnya tiba-tiba terbang, tunggu dulu, kita cari tahu dulu, bisa tanya ChatGPT, bisa tanya Google, ada news apa tentang XAUUSD biasanya. Habis itu langsung, kalau misalnya nggak ada news ya, berarti itu bandar yang main. Nah, kalau misalnya kalian sudah cari tahu tidak ada news, langsung counter. Bisa. Paling tidak tungguin sampai dia nambah mungkin 50 atau 30 lah, 30 sampai $50. Misalnya tiba-tiba terbang 4710, 4720. Nah, itu kan udah nambah $40 tuh, ya kan? Nah, itu baru bisa counter sell gitu biasanya untuk yang mau trading sniper entry. Lanjut, bagaimana dengan Forex Factory? Besok tidak ada. Dan Summer ada, tapi kita lihat sekali lagi tergantung angka. Walaupun ini hanya orange, tapi CB Summer ini lumayan. Pergerakannya bisa $20 biasanya. Setidaknya, tapi kita lihat dulu hasilnya. Angkanya jauh nggak dari forecast-nya. Kalau angkanya jauh, baru bisa turun tajam atau naik drastis. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya netral, malahan nggak jauh-jauh banget angkanya, ya berarti hanya naik turun, stabil aja. So, masih besar kemungkinan adalah sideways. Cuman kalau dari sini pembentukannya adalah sideways bearish. Tapi gue nggak cari sell kalau nggak di arah atas. Gue lebih aman untuk cari buy. Jadi kalau turun lebih baik kita cari buy lagi, karena besar kemungkinan adalah lanjut naik ke atas. Target gue masih di daerah 4770-an. Selagi menunggu sampai tanggal 30 nanti. 30 April ya. Semuanya tergantung pada 30 April nanti. 29-30 lah.
sekitaran tanggal segitu itu sebagai penentu terbesar gold akan tembus ke arah mana. So segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.